Selamat pagi. Mari kita mulai pertemuan pagi ini dengan membahas gunung api dan nanti dilanjutkan gempa. Saya coba untuk share screen. Ada di sekalian, jadi buat Indonesia gunung api itu sangat lazim dikenal, terutama di jalur khusus gunung api Sumatera, Jawa, Sunda Kecil sampai Banda dan Halmahera. Jadi gunung api dikenal sebagai dewa teknologi, karena itu digambarkan sebagai pandai besi. Ini ornamen tentang pandai besi yang menunjukkan api sedang bekerja. Gunung api dinyatakan sebagai lubang tempat ekspresi magma ke permukaan. Ya, menggas cairan kepadatan yang keluar baik dari permukaan atau ke dasar samudera. Ada dua tipe, yaitu gunung api sentral dan gunung api rekahan. Inilah gunung api sentral dengan rekahan-rekahan yang ada di sekitarnya. Dari bentuknya memang menunjukkan bahwa dia terpusat. Fenomenanya banyak bisa lihat ketika kita cermati. Inilah tipe terpusat dari gunung api Merapi. Ini tipe yang dan ini yang di erupsi samping. Tentang sumber panas, kita pernah mendengar di sekolah dulu, jadi ada dari penambahan suhu dari permukaan ke darat yang rata-rata per 100 km itu naik 30 derajat. Nah, tapi juga ada sumber-sumber lain yang menunjukkan kenapa itu terjadi, sehingga nanti ketika bicara subduksi pada titik tertentu dia akan melting. Nah, seperti dikemukakan bahwa ada material padat, ada gas, ada cair, inilah kandungan-kandungan yang ada dari material yang naik ke permukaan. Dari yang encer sampai yang kental, ini yang variasi ini yang menyebabkan perubahan tersebut. Nah, kentalan bisa juga dipengaruhi oleh hal-hal lain, dan juga menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan di masing-masing gunung api. Ada gunung api yang temperaturnya tinggi, ada yang silikanya tinggi, gasnya tinggi. Nah, ini menyebabkan sifat-sifat magmanya berbeda satu dengan yang lain. Banyak pembagian tipe gunung api, ini adalah pembagian gunung api yang paling standar. Jadi bentukan-bentukan plat atau plato basah, bentukan-bentukan yang model silt, tempurung, cinder cone, komposit, vulkanik, dune, dan kaldera. Ada klasifikasi lain, tapi kita bersepakat dulu aja di klasifikasi yang ada ini. Nah, setiap klasifikasi bisa mengekspresikan gunung menjadi. Ini kalau berbentuk tameng, landai, ini berbentuk cinder cone, ini berbentuk komposit, strato, kebanyakan gunung api di kita seperti ini. Terus bentuk dome, contoh di Kelut, sekarang barangnya sudah nggak ada karena 2014 setelah erupsi kuat. Ini contoh dari kaldera, banyak kaldera di Indonesia, tapi tidak. Ini contohnya di Bromo Tengger Semeru. Ya. Ini gambaran
lebih jelas untuk masing-masing. Ini salah satu bentuk gunung api tameng, relatif bentuk lavanya gelap dan banyak bentuk punggungan mendadak. Gunung api tameng dilihat ini karena temperaturnya tinggi, kekentalannya silikannya rendah gitu, yang volatilnya banyak, jadi dia berubah mulai dari yang bersifat kental sampai encer. Ini contoh tameng yang membentuk slope landai. Beberapa gunung api tameng yang paling terkenal di Hawaii, muncul karena hotspot itu. Di sini kelurusan pada Hawaii itu menunjukkan bahwa ada pergerakan lempeng yang pergerakan lempeng yang mengiring pada hotspot yang tetap, sehingga ini yang paling tua, ini yang paling baru yang sekarang ada. Nah, ini kerucut cinder. Kalau di Indonesia banyak dilihat kerucut cinder itu di kawah Bromo, ada beberapa kerucut. Kerucut cinder terbentuk dari Krakatau juga sebagai kerucut cinder yang sekarang. Ini bentuknya seperti lava fontaine itu ketika jejak kerucut cinder. Yang dicontohkan di sini adalah tapi sebenarnya gunung api Strato ini yang paling banyak di Indonesia. Erupsinya berubah-ubah dari yang plastik, tetra, sampai lava hingga dia berbentuk strato. Ini contoh yang paling klasik. Nah, ini gambar menunjukkan bahwa gunung api Strato itu pasti akan erupsi ke segala arah, berubah-ubah. Sebenarnya di gunung api terdekat Merapi itu pernah ke utara, selatan, timur, barat. Itu pula yang menyebabkan gunung api ini bentuknya pasti. Ini contoh Strato di St. Helens yang ada jejak erupsi sampingnya. Semula rekonstruksinya tinggi begitu, dan sampai. Ini lava dome, ini lava yang semula dari St. Helens. Kalau di kita, seperti tadi saya sampaikan, ada di Kelut, tapi sudah bentuk lava dome Kelut ini udah hilang, sekarang nggak ada. Bentuknya seperti itu, lebih kurang ini. Nah, ini bagian-bagian dari kubah lava sekarang sedang dibentuk di Merapi. Jadi ada stratigrafi dari gunung api yang lama, lantas ada kubah, ya, masing-masing ada kerucutnya. Gitu. Dia bisa juga guguran dari proses itu untuk bereaksi. Ada banyak pengunjulan kubah di satu gunung. Contoh kaldera di Oregon, di kita saya sampaikan banyak yang masih aktif, misalnya Tengger, Tambora, dengan berbagai tipe pembentukan kaldera. Ini salah satu model pembentukan kaldera yang karena erupsi dari kekosongan di bagian dalam dan ambles
Klasifikasi yang sering lebih lazim itu 5 hal ini. Ada Hawaiian, Strombolian, Vulkanian, Pelean, dan Perinian. Gunung api di Indonesia sebagian besar Vulkanian, salah satunya di belakang di utara kita ini ada Merapi, itu salah satu subtipe Vulkanian sebagai tipe Merapi. Ini contoh masing-masing erupsi, contoh di Hawaii, tadi juga contoh Strombolian, contoh Vulkanian, contoh Vulkanian yang erupsi bukan guguran kubah di Papandayan, ini Pelean di St. Helens, ini Pinatubo di Filipina dengan ekspresi jejak tepra di atasnya yang mengumpulkan uap air sehingga merubah cuaca. Ini di St. Helens. Ya. Dan ini sebaran gunung api, kita ketahui gunung api tidak hadir serta-merta di satu tempat, tapi membentuk jaring. Bentuk-bentuk positif itu ada di sini. Ini juga magmatisme ada di mid-oceanic mouth. Ya. Basal di jalur-jalur yang pembentukan punggungan-punggungan basal di tengah samudra. Sebaran gunung api dikenal dengan ring of fire. Bisa kita lihat bahwa Indonesia itu tempat gunung api yang banyak sekali ujung dari ring of fire. Nah, ketika kita bicara tektonik, akan ada pertanyaan apa hubungannya dengan gunung api dan begitu pula sebaliknya. Nah, ada vulkanik-vulkanik yang mewakili hadir di kontinental dan di busur kepulauan. Jadi Indonesia diwakili oleh busur kepulauan dari busur samudra dan tepi benua membuat busur kepulauan. Nah, ada juga yang tadi disebut MORPH itu. Vulkanisme di dalam mid-oceanic ridge. Yang ada MORPH lebihnya karena sebagian besar basal. Tadi dicontohkan juga tektonik dan vulkanisme yang karena hotspot. Jadi titiknya ini tetap, tapi lempengnya bergerak ke arah sana sehingga ada muncul gunung api yang tua sampai yang muda. Ini yang di Hawaii sekarang ada gunung api di tipe MORPH. Tipe hotspot yang muda. Ini juga lingkungan vulkanik yang di berbagai tempat begitu. Dari yang di tipe-tipe di benua sampai tipe-tipe di kalau kita cermati lebih lanjut bahwa vulkanisme itu ada di semua tipe atau semua bagian relasi antara busur. Jadi ada pada subduksi, ada pada spreading, ada yang papasan, itu semuanya ada. Masing-masing menunjukkan hubungan satu dengan yang lain. Jejak gunung api pada akhirnya menyisakan vulkanik neck, columnar joint yang ada di sekitar kita. Ini adalah gunung api yang mati kalau di dekat Jogja itu di Langran misalnya. Sebaran gunung api di Indonesia banyak sekali. Dan itu usianya 178. Sinabung menjadi salah satu gunung yang baru. Hari ini yang
menuju aktif itu Merapi yang sudah erupsi, LAP. Kita bisa cari di sini. Nah, bagaimana hubungannya dengan mineral? Jadi kalau kita sekarang punya jalur busur gunung api yang baru, gitu, ada jalur busur gunung api yang sebelumnya, yang tersier, ya, kapur. Gitu. Ini adalah jejak-jejak gunung api yang sebenarnya lebih disebut vulkanisme, ya, yang nanti akhirnya menjadi distribusi mineral di Indonesia. Nah, untuk Merapi erupsi yang ini adalah contoh terkuat di 2010. Erupsinya besar ke arah selatan, menjadikan banyak korban, tapi bahwa manfaatnya itu juga tak terhingga dari air, lingkungan yang aman, dan pasir produksi. Ini pembentukan lava pasca 2010 dan proses-proses di 2010 kalau kita lihat malam hari. Bentuknya bisa piroklastik, guguran, gitu ya. Bisa piroklastik, jatuhan yang ada di sekitar kita. Dalam satu proses, satu saat erupsi memang merugikan. Tapi pada dasarnya itu juga distribusi sumber daya selanjutnya yang bisa kita nikmati di belakang hari. Nah, itu tentang gunung api. Ya. Kita lanjutnya secara cepat tentang magmatisme, tentang gempa. Di topik kedua kita. Dan ini share screen dulu. Ya. Orang sering berbelok pikir gitu bahwa gempa itu yang rusak apa saja sih, apanya saja sih. Yang jelas energi utamanya adalah getaran yang disebabkan oleh berbagai macam proses tektonik. Jadi getaran ini berpusat di fokusnya yang ketika ditarik ke permukaan, jadi fokus ini menjadi epicenter. Gelombang itu gempa yang dihasilkan membentuk 3 jenis primer, sekunder, dan kalau kita bandingkan tuh seperti ini. Jadi masing-masing punya. Yang penting di sini bahwa primer itu bisa menembus semua lapisan, ya. Sekunder itu terbatas pada padatan, dan low wave itu sebenarnya orang bilang low wave itu lebih pada frekuensi daerah di permukaan. Ya. Primernya ada primer utamanya ada primer dan sekunder. Membandingkan primer dan sekunder seperti ini. Primer itu udah gerakannya, bergerak gelombangnya itu searah
gaya. Sementara kalau sekunder itu gayanya itu naik ke atas bawah, tapi gelombangnya bergerak ke samping. Ya, ketika itu dua bekerja menjadi satu fenomena yang jadi satu. Inilah contoh-contoh dari gempa di San Francisco, bahwa ada dua gaya yang beriring sampai nanti ada daya tahannya ini terlewati sehingga ada patahan dan ada pusat getaran di sini. Jadi ada gaya yang bergerak melebihi kapasitas lenturnya sampai putus. Ini contoh-contoh jejaknya. Jadi ada, kan nggak mungkin siapa sih yang bikin. Jadi retakan-retakan. Ini bukti bahwa karena pendekatan teori itu elastik ribbon teorinya kelewatan. Ini yang ada pada hubungan kecepatan gempa, ya, karena ada di masing-masing posisi yang menunjukkan perbandingan antara primer dan sekunder, karena ketika ada pusat gempa pasti ada terasa gempa primer dulu, nanti ada baru diikuti oleh sekunder. Nah, pada dasarnya gempanya nggak mematikan, tapi yang mematikan adalah bangunan yang nggak sesuai dengan kondisi tempatnya. Ya. Jadi ini contoh di banyak kasus-kasus gempa yang ada. Ya. Jadi, ini menunjukkan yang pengangkatan di satu wilayah karena gempa, jadi retakan-retakan. Nah, lihat kan pasti ketika bikin awal nggak begini gitu. Ini bentukan gempa di Jogja di 2006, jejak-jejak kayak gini banyak sekali. Gempa juga bukan tsunami di Aceh itu sangat kuat. Ya. Jadi kecepatan karena ada patahan sumber gempa yang terutama dasar naik, dia bergerak, kecepatannya sangat tinggi, bergeser sampai rendah. Nah, dimanapun di belahan dunia ini, ketika ada sumber gempa, maka dia akan bergerak, ya, menjadi gelombang tsunami ke semua wilayah. Gempa itu dicatat secara vertikal dan horizontal, jadi ada yang untuk memutuskan posisinya di mana, yaitu ada seismograf vertikal maupun juga seismograf horizontal. Jadi gerak yang horizontal dicatat, ini gerak yang vertikal dicatat. Prinsipnya adalah diukur kapan hadir gempa primer dan kapan mulai hadir sekunder. Jadi ini primer. Jadi yang gayanya besar itu yang sekunder, yang jadi primer muncul, ya. Setelah ini berikutnya ada sekunder, nah sintik mix jadi satu. Nah, ini ada jeda waktu yang kalau kita pakai dari 3 titik, maka akan ketahuan bahwa di posisi ini dia ada berapa menit, bedanya di posisinya ada berapa menit, selisihnya menunjukkan jarak. Ya. Jadi ada contoh-contoh hasil satu gempa yang sama di satu lokasi, ya, perbedaannya begini, di lokasi lain perbedaannya begini, di lokasi lain perbedaan begini. Jadi nanti kita bisa tentukan titiknya itu. Oh, ternyata epicenternya di sini karena di titik
lain ketemu ini di titik satunya di sini, di titik satunya gitu, sehingga ada 3-point problem seperti yang biasa kita lihat. Nah, pembagian ini ada beberapa macam, ya. Jadi ada yang skala Richter, ada yang lewat magnitudenya, tapi juga lewat jejak kerusakannya yang dilihat. Ya. Jadi kita bisa melihat, membandingkan ketiganya dengan ini. Tapi tentu ini standar ini subjektif juga, karena kalau bangunannya buruk maka MMI-nya itu jadi lebih tinggi. Ini contoh ketika kita membandingkan ada satu tempat, ya, ada indeksnya di satu wilayah. Ya, kalau terjadi ini kecenderungannya apa yang hadir di tempat-tempat satu dengan yang lain. Nah, selalu ketika kita bicara gempa berhubungan dengan posisi busur gunung api tadi. Ini yang menarik, bahwa tadi kita lihat bahwa busur gunung api itu sama persis ya dengan busur gempa utama, gitu. Tapi juga ada di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Gitu. Karena masing-masing plate, ya, kita lihat, silakan dicek, ada berapa plate, berapa kecepatan geraknya, semakin cepat bertemuan antar dua plate itu, maka kehadiran gempa semakin kuat. Ada hubungan yang sangat kental antara gempa dan gunung api gitu. Nah, ini kasus-kasus di gempa jadi tidak hanya di subduksi tapi juga di spreading, di pemekaran, gitu. Ada di papasan, gitu. Jadi muncul gempa-gempa utama dan gempa-gempa turutannya. Jadi lingkungan subduksi. Nah, ada perbedaan gerakan nih. Jadi kalau di dalam dia akan lebih lembut, kalau di dangkal dia akan lebih keras. Gitu. Tergantung. Ini sama karena ada friksi yang berbeda ya. Kalau di sini dulu lebih keras. Ini data-data kegempaan yang ada di banyak daerah, overlapping sama dengan vulkanik. Jadi yang merah dalam, di sini dangkal, berarti subduksinya dari sini. Kalau ini hijaunya yang dangkal, yang hijau dangkal, ini merahnya yang dalam. Jadi di Indonesia lebih dari arah sini. Ini juga begitu, ya, dari arah sini. Ya. Ini peta gempa yang ada di peta tsunami yang ada di Indonesia yang dipicu oleh gempa. Jadi berdasarkan tahun kejadian, ya, di mana saja ada. Kalau dia ada kejadian-kejadian gempa pada busur yang sama, sebenarnya tempat-tempat yang belum gempa itu lebih berisiko. Gitu. Kalau di sini tsunami-nya ini penyebabnya karena gempanya. Nah, gempa bisa hadir pada daerah-daerah distribusi energi. Maka ada di patahan sesar Palu Koro, patahan sesar Palu Koro, di Jawa Barat, di Baribis, di utara Flores ini yang menyebabkan gempa Lombok kemarin, gitu, di Palu Koro yang menyebabkan Palu, di Kepala Burung, itu adalah distribusi dari patahan aktif akibat gaya. Gitu. Ya, jadi ada jejak gempa di sini. Nah, nanti kalian bisa cermati di daerah-daerah kalian. Nah, tugas kalian ada dua, silakan. Pertama, mencoba mencari informasi tentang gunung api yang ada paling dekat dengan daerah
kalian. Ya. Yang kedua, mencoba mencari gempa-gempa yang paling dekat, ya. Gempa-gempa yang terjadi karena subduksi maupun patahan yang pernah terjadi di tempat kalian. Itu menjadi tugas pertama. Selain juga nanti silakan jawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi demikian nanti pertanyaan dan lain-lainnya, ya silakan ditanyakan, bisa di grup WA kalau ada masalah dengan hal ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.